Makassar bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga ajarkan aliran menyimpang, puluhan warga di Kota Makassar datangi rumah warga. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros mulai mengepak logistik pemilu 2024 ke dalam kotak suara. Bermodalkan teras rumah dan akuarium, pemuda di Kota Parepare mampu meraup puluhan juta rupiah setiap bulannya dari budidaya lobster air tawar. Diduga ajarkan aliran menyimpang, puluhan warga Kota Makassar datangi rumah warga. Mereka resah usai melihat di media sosial terkait tata cara zikir yang dilakukan oleh sekelompok orang. Puluhan warga mendatangi salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat ajaran menyimpang di Jalan Daeng Siraju, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada Kamis pekan lalu. Kedatangan puluhan warga ini usai melihat tayangan di akun media sosial terkait tata cara zikir yang dilakukan oleh sekelompok orang. Polisi bersama unsur Tripika pun langsung mengadang massa yang hendak masuk ke dalam rumah. Puluhan warga dan kelompok yang diduga aliran menyimpang dibawa ke Polsek Makassar. Rumah yang didatangi tadi dari pihak Lurah, RT, RW, itu rumah yang terbuka seperti biasa. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan. Sehingga kami dari aparat kepolisian menginisiatif untuk mengundang Ketua MUI untuk datang di Polsek Makassar. Sehingga kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi, ada kegiatan-kegiatan yang diindikasikan bahwa ada kegiatan-kegiatan menyesatkan. Kegiatan yang berupa zikir sebenarnya, tapi itulah hal-hal yang merupakan sesuatu yang dicurigai itu karena dari teman tadi PI ya melihat bahasa-bahasa di YouTube bahwa pimpinan itu memiliki pengakuan yang mungkin secara sepihak juga orang ambil sepotong-sepotong itu YouTube. Ya ini mungkin kita masih dalam. Dari hasil pertemuan itu, Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Makassar menerangkan bahwa kelompok itu mengklaim ajaran yang mereka lakukan sesuai ajaran Islam, termasuk tata cara berzikir. Rekaman yang beredar di media sosial merupakan potongan atau tidak utuh. MUI Kecamatan menyikapi ini. Ya tentu hal ini kami akan melaporkannya kepada MUI Kota ya. Ya MUI Kota dilaporkan dengan penemuan-penemuan yang kita lakukan. Mereka nanti akan kaji. Kalau ternyata menemukan sesuatu yang katakanlah menyimpang dari agama, ya tentu dari MUI sendiri atau dari pemerintah setempat akan memberikan pembinaan. Meski demikian, MUI akan mengkaji ulang guna mencari dugaan kekeliruan terkait ajaran kelompok itu. Sementara polisi berjaga di lokasi untuk menghindari amukan massa. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Diduga melindas anjing tetangganya hingga mati. Seorang guru besar di Kota Makassar dilaporkan pemilik anjing dan komunitas pecinta hewan ke Mapolres Tabes Makassar. Seorang wanita menangisi kematian seekor anjing peliharaannya jenis pudel. Anjing itu mati dilindas mobil di area depan rumahnya di Kota Makassar pada 27 Januari lalu. Video itu kemudian viral usai diunggah di salah satu akun pencinta hewan di media sosial. Pasca kejadian itu, wanita yang merupakan pemilik anjing bersama dengan komunitas pencinta hewan mendatangi Mapolres Tabes Makassar. Mereka melaporkan terduga pelaku yang merupakan seorang guru besar di salah satu universitas di Kota Makassar. Pengendara mobil yang merupakan tetangga pelapor tidak menunjukkan rasa bersalah dan itikat untuk meminta maaf. Pemobil itu hanya tetap melanjutkan perjalanannya dan masuk ke dalam rumahnya. Diketahui anjing peliharaan korban seharga sekitar 28 juta rupiah. Ya, dan pada saat itu setelah buang air pipis di seberang jalan melintas, berhenti di tengah, tiba-tiba
tabrak. Nah, setelah kejadian, tanpa respon sedikit pun, tanpa rasa bersalah, melanjutkan perjalanan hingga masuk ke rumah, turun dari mobil, parkir, masuk rumah. Anjing ini dilepaskan di pukul 11.30 lewat malam, dengan harapan bahwa sudah tidak ada aktivitas manusia, kendaraan, dan sudah tidak mengganggu karena pelapor dan komunitas hewan berharap kasus ini ditangani oleh pihak penyidik Satuan Reskrim Polrestabes Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. 2 orang remaja yang berstatus pelajar ditangkap tim Reskrim Polsek Manggala. Keduanya menganiaya seorang remaja saat malam pergantian tahun. Tim Reskrim Polsek Manggala Rabu pekan lalu menangkap 2 orang remaja berinisial NI 18 tahun dan MF 17 tahun. Keduanya masih berstatus pelajar ini menganiaya seorang remaja RI 17 tahun saat malam pergantian tahun baru. Kedua remaja itu ditangkap di rumahnya masing-masing di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Para pelaku memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan dan kunci motor hingga korban mengalami luka robek di bagian kepalanya. Selain itu, polisi juga masih mengejar 1 orang pelaku lainnya yang ikut mengeroyok korban. Pengeroyokan bermula saat salah satu pelaku mengendarai motor mengalami tabrakan. Dengan motor yang dikendarai korban di jalan Kecamatan Manggala, pelaku kemudian menghubungi rekan-rekannya. Setelah tiba, mereka langsung mengeroyok korban. Jadi kronologis kejadian awalnya itu antara korban dengan pelaku terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan. Kemudian si pelaku ini, salah satu pelaku, menghubungi teman-temannya, kemudian memanggil temannya melakukan penganiayaan terhadap korban atau melakukan pengeroyokan. Ini kejadiannya waktu di malam tahun baru, Konan ya? Ya, kejadian pada saat malam tahun baru. Akibat perbuatannya, para pelaku ini akan dijerat pasal terkait pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Waspada bagi Anda yang memarkirkan kendaraan. Seorang pemuda mencuri sepeda motor di toko fotokopi di Kota Makassar. Pelaku mengincar sepeda motor yang lupa dicabut kuncinya. Pemuda ini mencuri sepeda motor yang terparkir di depan toko fotokopi di Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada 30 Januari lalu. Pelaku memanfaatkan korban yang tengah bertransaksi di dalam toko. Korban juga lupa mencabut kunci motornya. Pasca pencurian, Polsek Manggala menangkap M. Rafli, 21 tahun di Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep saat akan menjual sepeda motor curiannya. Polisi mengungkap pelaku kerap mencuri di wilayah Kota Makassar dengan modus mencari motor yang kuncinya lupa dicabut. Pelaku mengambil sepeda motor korban pada saat korban masuk ke tempat fotokopi, kemudian motor diparkir di halaman tempat fotokopi dalam keadaan kunci masih tergantung di sepeda motor. Baru pada saat itu langsung pelaku. Jadi pada saat itu pelaku langsung melihat dan mengambil sepeda motor terus, dibawa lari, kemudian dibawa ke daerah Labakan di Kabupaten Pangkep. Ini untuk barang bukti yang diamankan, Konan? Barang bukti yang diamankan 1 unit sepeda motor, kemudian bersama pelakunya, tersangkanya diamankan di wilayah Polsek Manggala untuk proses lebih lanjut.